Baik, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai kembali kuliah mekanika tanah ya, yang sebelumnya mungkin diampu oleh Pak Purwanto. Hari ini setelah UTS, saya yang akan menyampaikan untuk bab yang akan dibahas, yaitu terkait dengan flow of water through soils ya. Jadi aliran air dalam tanah ya. Adapun outline yang akan kita bahas ini akan berkisar pada 6 poin yang ada di layar ya. Kita akan membahas terkait dengan uh, governing equation-nya, persamaan yang mengatur, hingga nanti kita akan pelajari terkait dengan permeabilitas dan rembesan ya dalam tanah. Oke, sebelum masuk ke materi utama, saya ingin menyampaikan dulu kenapa kira-kira kita perlu belajar terkait dengan aliran air tanah ini. Mungkin bisa dijelaskan ke dalam dua hal. Yang pertama adalah kalau kita lihat di gambar ini adalah kegagalan tanggul ya. Yang kalau dilihat yang sebelah kiri, ini ada banyak sekali perumahan, dan sebelah kanan kita lihat ada kegagalan tanggul ya, yang merendam perumahan yang ada di sebelah kanan. Sehingga alasan pertama kita mempelajari ini adalah ada banyak kegagalan dalam bangunan ya, yang disebabkan oleh air ya, air tanah. Yang kedua, kenapa ini menjadi penting? Karena pada beberapa konstruksi bangunan, salah satu hal yang harus diperhitungkan adalah terkait dengan aliran air tanah itu sendiri ya. Sehingga pembahasan terkait dengan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Baik, kita masuk pada bahasan yang pertama ya, yaitu terkait dengan persamaan yang menjadi, kalau kita tuliskan, adalah governing equation ya. Persamaan yang menjadi govern atau pemerintahan ya, mengatur bagaimana aliran air dalam tanah ya. Ada dua persamaan atau ada dua teorema yang menjadi teorema utama ya dalam pembahasan kita terkait dengan aliran air dalam tanah. Yang pertama adalah teorema Bernoulli ya. Bernoulli theorem. Dan yang kedua adalah terkait hukum Darcy ya. Jadi secara umum dua persamaan ini yang akan mengatur ya aliran air dalam tanah. Oke, masuk ke persamaan yang pertama. Persamaan pertama ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari ya ketika di sekolah menengah ya, terutama terkait dengan pelajaran kita
mekanika fluida ya. Jadi persamaan Bernoulli ini secara umum dituliskan sebagai H sama dengan ini adalah P per omega W ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z ya. Jadi ini adalah ekspresi dari persamaan Bernoulli ya. Ya, jadi ini adalah governing equation terkait dengan aliran air dalam tanah ya. Nah, apa saja poin-poinnya? Hak di sini ini adalah menyatakan sebagai, kalau istilahnya adalah total hydraulic head. Ya. Ini adalah total hydraulic head. Jadi energi total ya. Ini adalah energi total. Nah, dalam aliran air tanah itu, energi total itu dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama adalah Z. Z itu adalah tinggi elevasi ya. Yang kedua adalah V kuadrat per 2G. V di sini adalah kecepatan, G di sini adalah percepatan yang disebabkan oleh gravitasi ya. Jadi V di atas adalah kecepatan dan yang bawahnya adalah percepatan. Nah, ini adalah variabel yang mewakili tinggi dari kecepatan aliran air tanah. Sementara yang terakhir ini adalah mewakili tinggi dari tekanan ya. Tinggi dari tekanan yaitu P dibagi omega W. P di sini adalah tekanan dan omega W di sini adalah berat volume dari air. Ya, berat volume dari air. Oke, kita coba untuk jabarkan satu persatu ya. Kita akan coba jabarkan satu persatu persamaan ini. Oke. Jadi kalau kita lihat bahwa poin Z dan poin Z ini ya, dan juga poin yang pertama ini adalah mewakili nilai dari energi potensial ya. Yang awal dan yang akhir ini mewakili nilai dari energi potensial, sementara yang tengah ini mewakili nilai dari energi kinetik ya. Oke. Nah, sehingga dari sini kita bisa menjelaskan bahwa aliran air itu terjadi apabila ada 3 perbedaan ya. Perbedaan pertama adalah perbedaan terkait dengan kecepatan, yang kedua adalah perbedaan terkait dengan tekanan, dan yang terakhir perbedaan terkait dengan elevasi ya. Oke. Kita akan jelaskan satu-satu. Jadi terkait dengan elevasi, maka air itu bisa mengalir jika ada perbedaan elevasi ya. Jadi kasus pertama, air itu bisa mengalir jika ada perbedaan elevasi. Oke. Bagaimana itu? Jadi semisal saya punya ketinggian air di sini,
sebesar Z1, kemudian saya punya air di sini sebesar Z2 ketinggiannya, maka air itu akan mengalir dari elevasi yang lebih tinggi kepada elevasi yang lebih rendah, ya. Jadi aliran air itu bisa mengalir jika ada perbedaan dari 3 hal. Pertama elevasi, kedua tekanan, dan ketiga kecepatan. Nah, kasus pertama ini adalah perbedaan elevasi, maka air itu akan mengalir dari elevasi yang lebih tinggi ke elevasi yang lebih rendah. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah perbedaan dari tekanan. Ya, kasus yang kedua adalah perbedaan dari tekanan. Maka kalau saya punya titik di sini, tekanannya adalah semisal 200 kilopascal. Kemudian saya punya air di sini yang tekanannya adalah 100 kilopascal, maka air ini akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Maka syarat yang terpenuhi di sini kenapa dia mengalir karena ada perbedaan tekanan. Dan terakhir adalah perbedaan kecepatan. Terakhir adalah perbedaan kecepatan. Perbedaan kecepatan. Maka kalau seandainya pada titik ini saya punya air yang kecepatannya mengalir 0,2 meter per second, dan di titik ini saya punya air yang mengalir 0,1 meter per second, maka di sini ada perbedaan kecepatan, ya. Nah, air itu akan mengalir dari kecepatan yang lebih tinggi ke kecepatan yang lebih rendah. Oke. Dari sini, bagaimana jika ada perbedaan? Yang satu mungkin elevasinya lebih tinggi yang kanan, katakanlah, sementara yang satu kecepatannya lebih tinggi dari yang kiri. Nah, bagaimana air mengalir jika tiga komponen ini mungkin berbeda, ya? Nah, di sini kita akan melihat bahwa persamaan Bernoulli ini menjelaskan bahwa air itu mengalir dari titik yang mempunyai energi total yang lebih tinggi menuju titik yang mempunyai energi total yang lebih rendah. Dari mana energi total ini? Energi total ini adalah penjumlahan dari energi tekanan, energi kecepatan, dan energi yang dihasilkan dari tinggi elevasi. Sehingga kalau secara ilmiahnya ya kita menamai masing-masing, ini adalah total head, kemudian ini adalah pressure head karena dia berbicara tekanan, ini adalah velocity head, dan yang terakhir adalah elevation head. Oke. Jadi ini secara umum ini adalah komponen-komponen dari persamaan Bernoulli. Ya. Oke. Pada air tanah, persamaan Bernoulli ini dia dapat diaplikasikan, ya, Kalau kita lihat ya di dua komponen ini, maka ini kita punya air di titik A, kemudian ini titik B. Titik A memiliki ketinggian ZA, titik B memiliki ketinggian ZB, dan memiliki kecepatan VA dan VB.
Nah, perlu kita ketahui, karena dalam aliran tanah itu kecepatannya itu mungkin sangat kecil ya, mungkin di kisaran 0,0 berapa meter per second, sehingga sangat kecil. Nah, ketika kecepatan itu kecil, kemudian sudah kecil di kuadrat lagi ya, dan setelah di kuadrat dibagi dengan 2 kali gravitasi, maka nilainya akan menjadi sangat kecil. Sehingga apa? Sehingga eh, poin yang velocity head itu, tinggi kecepatan, seringkali memang kita asumsikan untuk diabaikan. Ya. Jadi poin yang tengah ini akan kita abaikan dalam kasus untuk aliran air dalam tanah ini. Sehingga yang akan kita gunakan sebagai perhitungan nanti untuk total head itu hanya dibatasi menjadi 2 hal. Yang pertama adalah unsur dari pressure head-nya. Dari pressure head ini kita punya P dibagi omega W ya, ditambah dengan Z. Z itu apa? Z itu adalah elevation head. Z itu adalah elevation head. Jadi untuk aliran air dalam media berpori, dalam hal ini adalah media tanah, Bernoulli equation yang digunakan di sini hanya dipengaruhi oleh 2 hal. Kita asumsikan hanya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama adalah pressure head, yang kedua adalah elevation head. Itu ya. Oke. Ini menjadi governing equation ya. Atau kalau kita tulis lagi, kalau ini adalah H total sama dengan H pressure ditambah HZ. Ya. Ini adalah rumus untuk kecepatan rembesan air di dalam tanah. Oke. Oke, sebagai contoh, saya akan memberikan satu kasus ya. Misal ini adalah kondisi air dalam tanah. Katakanlah di titik ini katakanlah titik A, itu dia punya tekanan misalnya 20 kilopascal. Dan di sini kita punya ketinggian misal Z-nya itu adalah 4 meter. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung tinggi energi total di titik A ya. Maka tinggi di titik A itu adalah tekanan dibagi dengan omega W ditambah dengan elevasi ya. Di sini diketahui tekanannya adalah 20 kilopascal. Kemudian omega W-nya adalah 9,81 ya. 9,81 ini adalah nilai ketetapannya, ditambah ketinggiannya adalah 4. Nah, sehingga kita akan dapatkan ini adalah nilainya 6,04 meter. Jadi satuan yang dipakai untuk menjelaskan total energi total atau total hydraulic head itu satuannya adalah meter. Oke. Nah, dari mana kita bisa melihat ini? Selain dari menghitung nilai tekanan, biasanya untuk
mendapatkan nilai dari pressure head, kita menggunakan bantuan yang namanya piezometer ya, piezometer. Sehingga kalau di sini katakanlah kita punya titik A pada kasus yang sama, kemudian kita pasang piezometer di sini, maka piezometer di sini ini akan sesuai dengan perhitungan pressure head. Jadi PA per omega W-nya itu akan menghasilkan ketinggiannya sesuai dengan perhitungan. Berarti ini adalah 20/9,81 atau tinggi ini adalah 2,04 meter ya, sehingga nilai hydraulic head-nya itu akan berkesesuaian sebenarnya. Ini adalah 6,04 meter seperti itu ya. Oke. Sebagai contoh lagi ya, saya mungkin akan memberikan kasus lain. Katakanlah saya punya penampang di sini, ya. Katakanlah di sini saya punya titik A, dan di sini saya punya katakanlah titik B, ya. Tekanan di titik A sama dengan 100 kilopascal. Tekanan di titik B ini sama dengan 200 kilopascal. Semisal saya menentukan ini adalah datum, dan katakanlah ketinggian antara A dan B itu sama dengan 6 meter. Kita bisa menghitung masing-masing ya. Kita bisa menghitung total hydraulic head di titik A dan hydraulic head di titik B. Ini berapa rumusnya? Ini adalah P dibagi omega W ya. Itu berarti 100 dibagi 9,81 ditambah 6. 6 itu ketinggiannya. Sementara ini adalah 200/9,81 ditambah 0 berarti ya. Ini sama dengan 16,2 meter. Ini adalah 20,4 meter. Dari sini kita tahu bahwa di titik A kita punya hydraulic head senilai 16,2 meter, dan di sini adalah hydraulic head-nya adalah 20,4 meter. Sehingga jika ditanyakan bagaimana arah alirannya, maka arah alirannya dia akan bergerak dari titik A salah. Karena lebih besar 20,4, maka air itu akan bergerak dari titik B menuju ke titik A ya, karena hydraulic head-nya lebih besar di titik B. Oke ya. Jadi secara umum seperti itu penjelasan terkait dengan teorema Bernoulli ya, persamaan Bernoulli yang menjadi governing equation dalam aliran air dalam tanah. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan yang selanjutnya.